Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku dalam segmentasi berikut ini. Alhamdulillah telah datang guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i yang akan mengajak kita untuk mencermati tentang penyakit hati. Ini manusia ini memang unik, kadangkala kita lupa bahwa di dalam diri kita ada penyakit yang tanpa kita sadari bersarang dan terus mengotori hati. Lantas bagaimanakah macam-macam penyakit hati? Silakan, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi. Summa salatu wassalamu ala khairi ibadi Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-mukarramun akhi fillah Al-Ustadz Aswan, yang kebetulan beliau adalah anak dari Ustazah Hajah Tatuk Mulyana, aparatur pemerintah setempat, ada Pak Lurah, ada Pak Camat, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu, host kita yang sudah tidak asing lagi, Ustadz Agung Izul Haq, pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup manusia ini yang paling amat menentukan dalam sikap perilaku kita adalah yang paling utama adalah hati manusia. Bahkan Al-Imam Ghazali menjelaskan yang namanya wal qalbu dan namanya hati itu adalah kal mulkil mutasarrif li junudi, bagaikan seorang raja yang menentukan kebijakan kepada seluruh para pasukannya. Maka betul junjungan alam baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampaikan sabdanya, inna fil jasadi mudghah, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat, apabila darah ini baik, maka menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Wa idza fasadat, maka apabila segumpal darah itu jelek dan rusak, maka siap-siap akan rusak dan hancurlah seluruh amal perbuatannya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kalau hati adalah sebagai penentu, apakah hati ini akan bisa menentukan selalu baik? Oh tidak. Imam Ghazali lagi menyampaikan, saya senang dengan Al-Imam Ghazali. Hati manusia, kata Imam Ghazali, ini terbagi dengan 4 posisi. Yang pertama adalah hati dan perilaku manusia di dalam diri manusia ini ada sifatul insaniyah, ada sifat kemanusiaan yang sewajar senetralnya kita menjadi manusia. Dan kemudian ada lagi di dalam hati manusia ada sifatul hayawaniyah, sifat kebinatangan. Tidak akan buas kalau enggak binatang, enggak bakal rakus kalau enggak binatang. Yang ketiga adalah sifatul mulukiyah, sifat malaikat. Hati kita kadang-kadang pengen bener kalau lagi bener mah. Cuman kan benernya kita susah dan jarang. Tergantung meliu dan lingkungan yang tadi Ustadz Aswan udah sampaikan. Kita mau baik nggak bisa berdiri dengan sendiri, tergantung miliu kita. Kalau miliu kita orang baik, insya Allah akan menjadi baik. Tapi kalau kita berada di miliu yang jelek, miliu yang rusak, tantangan kita berat. Walaupun nanti kita akan jadi baik, belum tentu semuanya sanggup bisa seperti itu. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau model orang kayak kita susah. Bu, tadi yang keberapa? Yang ketiga.
Yang keempat, nah ini apa Pak yang keempat yang ngeri kita adalah sifat syaitaniyah. Sifat yang dimiliki oleh setan juga ada. Maka hidup kita ini bergelut setiap hari bertentangan bagaimana kita menyelamatkan diri kita. Yang pertama, maka disebutkan tadi ada penyakit-penyakit hati. Wasumumul qalb, hati-hati yang akan menjadi racun dan membahayakan hati kita. Yang pertama adalah hubbud dunya. Ketika manusia di hatinya tadi udah mulai cinta dan suka dengan dunia, maka siap-siap 3 sifat ini akan menerkam kita. Ketika dia menjadi pegang kebijakan, karena manusia saking cintanya timbullah love is blind, cinta itu buta. Love is blind. Orang cinta rata-rata buta, Bu. Ibu, bapak barangkali mengalami rasa cinta. Nggak dengar kata dan lupa dengan nasihat. Ketika orang sudah cinta dengan dunia, nggak dengar lagi nasihatnya ustadz, nggak dengar lagi nasihatnya ulama, nggak dengar lagi nasihatnya kiai, bahkan alam yang bergoncang pun nggak pernah dia ingatkan. Akhir belakangan ini kita lagi sering ditegur dan disayang oleh Allah dengan alam. Ini kan peringatan buat kita. Terkadang kita nggak sadar hati kita masih terus kita kejar dan kita cari dengan kecintaan yang menjadi keinginan kita, sehingga pada akhir gilirannya manusia terjebak di dalam kehancuran, hancur di dalam kubangan yang penuh dengan kenistaan, lupa daratan. Apa yang ia dapat tidak pernah akan dinikmati, bahkan apa yang ia dapat malah nanti akan menyengsarakan. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Timbul karakter manusia kalla innal insana arra'ahus tagna. Timbul dah perilaku kita. Kalla innal insana la yatqa. Manusia kata Allah emang udah keterlaluan, terlampau batas. Karena udah kebangetan cinta sama dunia, udah kagak tahu batas. Kalau gitu Pak, Islam harus menghindari dengan dunia? Tidak. Kuni dunia fi yadika takun fi qalbik. Jadikan dunia itu cukup ada di tangan kita, jangan ada di hati kita. Ibu punya gelang, ibu punya cincin, ibu punya kalung, ibu punya anting. Saya mau tanya, ketika nanti ibu meninggal dunia, dibawa apa enggak? Tuh, tahu. Jangankan pakai anting, pakai gelang, pakai kalung, pakai cincin, daleman juga enggak. Masya Allah. Apa yang kita cintai kita tinggalkan. Rumah kita tinggalin. Bapak yang punya mobil, punya sawah, punya gedung, punya investasi segala macam tetek bengek. Ketika meninggal dunia, apakah kita akan bawa itu harta? Enggak bakal kita bawa. Bagaimana kelanjutan kita ikuti pada segmen berikutnya. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai yang telah menyampaikan satu ilmu berkaitan dengan anatomi sifat hati. Ada sifat kemanusiaan, ada sifat hewan, ada sifat malaikat, dan ada sifat setan. Dan ini hanya dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia, bukan makhluk lainnya. Lantas bagaimanakah kita mampu memanage bisikan-bisikan dari 4 sifat tadi di dalam hati kita? Kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.